Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali setelah minggu kemarin kita skip pelajaran karena kita libur Idul Adha. Untuk kali ini kita akan masuk ke materi mengenai besaran dan satuan. Oke. Nah, besaran. Apa sih itu besaran? Ada yang tahu apa besaran? Oke, dalam kehidupan sehari-hari kan banyak ya, kita tuh sudah menemukan berbagai benda yang bentuk dan ukurannya itu beraneka ragam macam-macam. Bendanya itu dapat kita ukur besarnya dan hasilnya itu akan dinyatakan dalam suatu bilangan tertentu. Misalnya, kita mengukur berapa sih masanya si tomat ini gitu. Terus kita mengukur tinggi sebuah gedung. Kita mengukur lebar dan panjang dari meja belajar, dan kita mengukur suhu dari sebongkah es. Nah, lalu apa sih besaran itu? Nah, ini kan tadi kan si tomat, tinggi gedung, lebar dan panjang ini meja belajar, terus sama suhunya si es batu. Lalu apa sih besaran itu? Nah, besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka atau nilai. Contohnya di sini, itu ada telur yang lagi ditimbang pakai timbangan, menunjukkan angka 61. Nah, bilangan 61 itu merupakan besaran. Nah, 61 apa? Nih di atas kecil ini ada G tulisannya, 61 gram. Nah, gramnya itu adalah satuan. Diulang ya, besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka atau nilai. Lalu, satuan adalah pembanding atau objek ketiga yang digunakan dalam pengukuran. 61 gram, 61-nya adalah besaran dan gramnya merupakan satuan. Oke, lanjut. Nah, apa saja sih yang dapat diukur? Kalau kita bicara apa yang dapat diukur, kita bicara tentang besaran. Karena besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Ada apa saja sih besaran itu? Pertama, ada yang namanya besaran pokok. Yang kedua ada besaran turunan. Nah, apa nih bedanya? Nah, besaran pokok adalah besaran yang satuannya itu telah didefinisikan, udah ditentukan terlebih dahulu, dan tidak diturunkan dari besaran lain. Misalnya 1 meter itu segimana sih? Nah, itu sudah ditentukan. 1 detik itu segimana sih? Nah, itu sudah ditentukan oleh para ahli. Apa saja yang termasuk ke dalam besaran pokok? Nah, ini dia. J, I, W, A, S, M, P. Ya, jiwa SMP singkatannya ya. Apa saja? J, jumlah zat. I, intensitas cahaya. W, waktu. A, arus listrik. S, suhu. M itu massa, dan P itu adalah panjang. Nah, 7 besaran ini adalah termasuk ke dalam besaran pokok jiwa SMP. Oke, lanjut kita ke besaran turunan. Apa sih besaran turunan itu? Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Nah, besaran turunan nanti satuannya nih dari sini nih diturunkan. Bisa hasil perkalian dari besaran-besaran pokok atau pembagian dari satuan besaran pokok. Apa saja contohnya dari besaran turunan? Contohnya ada luas, kecepatan, volume, gaya, percepatan usaha, dan lain-lain. Nah, ini ada satuan dari besaran pokok. Jumlah zat, lambangnya N kecil. Satuannya adalah mol. Lambang satuannya juga mol. Lalu intensitas cahaya, lambang besarannya adalah I, satuannya adalah kandela. Nah, lambang satuannya adalah CD. Nah, waktu, lambang besarannya adalah T kecil, satuan SI-nya, SI itu satuan internasional ya, detik atau second, dan lambang satuannya adalah S kecil. Lalu arus listrik, lambang besarannya I kecil, satuannya ampere, dan lambang satuannya A. Selanjutnya suhu, lambang besarnya T besar, satuannya Kelvin, dan lambang satuannya K. Lalu massa, lambang besarnya M kecil, satuannya kilogram,
dan lambang satuannya Kg, K-nya K kecil. Lalu yang terakhir adalah besaran pokok panjang, lambang besarannya adalah L kecil, satuannya adalah meter dan lambang satuannya M. Nah, bicara tentang SI itu merupakan satuan sistem internasional. Dia itu bisa pakai meter kilogram second atau sentimeter gram second. Nah, kenapa sih dibuat sistem internasional ini? Karena tidak semua satuan itu dapat digunakan secara umum, sehingga membingungkan orang, bahkan dapat menimbulkan perdebatan. Misalnya, satuan jengkal, kan jengkal saya sama jengkal kamu beda, jadi nanti akan menimbulkan perdebatan. Makanya dibuatlah satuan sistem internasional ini. Nah, satuan internasional ini diciptakan pada tahun 1960 oleh para ahli. Oke, lanjut. Kita tadi kan sudah ke satuan besaran pokok, sekarang kita ke satuan besaran turunan. Oke, perhatikan dulu gambar persegi panjang di bawah ini. Nah, itu kan ada sebuah persegi panjang, panjangnya A meter, dan lebarnya kita katakan saja B ya, dalam meter. Nah, dari ilmu matematika kita kan sudah mengetahui nih bahwa luas dari suatu persegi itu adalah suatu persegi panjang adalah hasil perkalian dari panjang sisi dengan lebar sisinya. Biasa tuh L sama dengan P kali L. L besar sama dengan P kali L gitu. Luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Lanjut. Nah, sebuah persegi panjang dengan panjang A meter dan lebar B meter, luas persegi panjang tersebut adalah L itu untuk luas, A dikali B sama dengan AB meter persegi sama dengan AB M pangkat 2. Nah, jadi satuan turunan adalah satuan yang diperoleh dari perkalian atau pembagian satuan SI. Nah, satuan turunan yang tadi adalah luas. Luas itu merupakan turunan dari satuan besaran pokok panjang, meter kali meter. Jadi satuan luas meter persegi. Nah, ini ada tabel besaran turunan dan satuannya. Besaran turunan sebenarnya ada banyak. Di sini kita ambil 7 saja. Pertama, luas, lambang besarnya itu adalah A, satuannya meter persegi seperti tadi, lambang satuannya M pangkat 2. Lalu ada volume. Volume itu lambang besarnya V besar, satuan turunannya kubik, lambang satuannya adalah meter pangkat 3. Lalu ada kecepatan. Kecepatan itu lambang besarannya adalah V kecil, satuan turunannya adalah meter per second, karena dia itu merupakan hasil bagi dari jarak atau perpindahan dibagi dengan waktu tempuhnya, meter per second. Jadi lambang satuannya di M per S kecil. Lalu ada percepatan. Percepatan itu dilambangkan dengan A kecil ya, satuan turunannya meter per second kuadrat, lambang satuannya meter per S pangkat 2. Lalu massa jenis. Nah, lambang besarnya ini apa? P, bukan P. Dia itu disebutnya adalah rho. Satuan turunannya kilogram per meter kubik. Karena dia hasil bagi dari massa suatu benda dibagi dengan volume benda tersebut. Maka lambang satuannya adalah kilogram per meter pangkat 3. Nah, selanjutnya adalah besaran turunan gaya. Nah, segaya ini lambangnya adalah F, satuan turunnya adalah Newton. Lambang satuannya adalah N. Dan yang ketujuh adalah usaha. Lambang besarannya itulah W atau work kalau dalam bahasa Inggris. Satuan turunannya itu joule dan lambang satuannya adalah J. Oke, kita ke contoh soal untuk menentukan satuan dari besaran turunan. Contohnya adalah tentukan satuan dari volume. Ya, penyelesaiannya, volume itu rumusnya adalah panjang kali panjang kali panjang. Misalnya kita punya volume kubus. Nah, volume kubus itu rumusnya panjang
sisi kali sisi kali sisi, sama aja dengan panjang kali panjang kali panjang. Nah, panjang satuannya apa? Meter. Panjang satunya lagi meter juga berarti meter kali meter sama dengan meter pangkat 3 atau meter kubik. Jadi satuan dari volume adalah meter kubik yang diturunkan dari satuan panjang. Nah, untuk mencari satuan-satuan dari besaran turunan yang lainnya, ada tipsnya. Tipsnya adalah cari dulu nih rumus besaran turunan yang mau kalian cari satuannya. Misalnya kecepatan kan rumusnya jarak dibagi waktu. Jadi jarak itu sama aja panjang, meter kan, dibagi waktu adalah second. Jadi satuannya bisa ketahuan meter per second. Oke, selanjutnya adalah jeng ada latihan soal untuk kalian. Nah, soalnya ada 4. Yang pertama adalah tentukan satuan dari luas. Yang kedua adalah tentukan satuan dari kecepatan yang tadi sudah dikasih tahu sebelumnya. Yang ketiga adalah tentukan satuan dari percepatan. Dan yang terakhir adalah apa sih tujuan diadakannya satuan sistem internasional. Nah, tadi penjelasannya sudah dijelaskan di slide sebelumnya ya. Nah, harus mengerjakan dengan menggunakan cara seperti yang sudah dicontohkan, nggak boleh langsung ya, tapi harus step by step dengan menggunakan caranya. Oke, selamat mengerjakan, semoga paham untuk materi kali ini. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pekan depan.